Pada kesempatan ini saya mengisi waktu dengan renungan, dan renungan ini hanya dapat dalam program Kids Ministry. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil suatu renungan di ayat Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, kalau kita lihat ayat ini sangat menarik ya dalam untuk mendisiplin terutama. Jadi tema renungan hari ini adalah disiplin dalam segala hal. Banyak contoh yang perlu kita disiplini terutama dalam ayat ini, terutama kesalahan. Seseorang hanya bisa dinyatakan kesalahannya ketika dia melakukan suatu kesalahan yang kemungkinan termasuk kesalahan yang fatal. Namun dalam mendisiplinkan seseorang itu memang sangat sulit. Namun tanpa ada aturan, tanpa dia mengenal suatu kesalahan dia, kemungkinan dia tidak akan disiplin. Oleh sebab itulah, seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, dia mengatakan, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oleh sebab itulah, orang ingin disiplin, terutama zaman sekarang ini adalah muda-mudi. Sama seperti saya sendiri, saya adalah pemuda. Pada saat ini tentu saya masih dalam proses dididik dan disiplin. Saya dilatih untuk mengajar, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Terutama dalam pemuda-pemudi, sangat sulit untuk dididik dalam kebenaran. Bagaimana pemuda-pemudi selalu berfokus dalam dididik dalam kebenaran itu adalah dengan mendisiplinnya. Bagaimana cara kita mendisiplinnya? Terutama yang pertama, dia harus di dalam kebenaran. Banyak orang tidak mendidik muda-mudi dalam kebenaran. Mereka tidak merelakan dirinya untuk ditegur, gimana pun untuk dihajar. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, yang Tuhan kasihi, tentu Tuhan akan tegur. Bahkan Tuhan hajar di sini. Oleh sebab itulah kata Tuhan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksudnya gimana? Relakanlah hatimu. Di sini maksudnya untuk menerima suatu didikan. Orang-orang yang mau disiplin itu adalah orang-orang yang mau menerima suatu didikan. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, ketika dia berbuat dosa dan ditegur, dia harus merelakan hatinya dan juga harus bertobat. Hal-hal seperti ini juga seringkali Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam Matius pasal 18, di situ dikatakan tentang konteksnya tentang disiplin dalam jemaat. Tentu setiap jemaat yang melakukan kesalahan, dia harus ditegur dengan empat mata. Jika dia tidak mau menerimanya, ditegur empat mata, bawalah beberapa orang. Dan juga jika dia juga tidak mau menerima, ditegur dan bawa beberapa orang, nyatakanlah dia di depan jemaat. Bahkan jikalau dia tidak mau juga mendengar dari teguran dari jemaat, oleh sebab itulah Tuhan katakan dia harus dikeluarkan dari jemaat. Dan juga aplikasi bagi kita yang pemuda-pemudi, kita melakukan suatu kesalahan. Misalnya seperti kita dalam kos-kosan, di situ banyak sekali peraturan-peraturan untuk mendisiplinkan kita berasrama. Tentu juga banyak aturan-aturan yang pada intinya untuk mendisiplinkan kita, untuk kita agar kita bisa menggunakan waktu kita lebih baik gitu, lebih konsisten. Yang terutama itu adalah lebih konsisten. Banyak sekali peraturan-peraturan yang mesti kita harus patuhi, terutama dalam belajar, dalam berkhotbah, dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam membaca Alkitab. Kalau kita ingin membacakan Alkitab, namun kita tidak mendisiplinkan diri kita dalam waktu, kita tidak mau membagikan waktu kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ada kadang kalau kita ingin waktu kita banyak, kita ingin membagi suatu waktu. Ada waktu untuk belajar, waktu untuk membaca Alkitab.
Jadi bagaimana semuanya itu dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan kita konsisten. Kita harus disiplin, harus menggunakan waktu dengan baik, terutama dalam waktu mendisiplinkan diri gitu. Oke, di sini dalam Timotius pasal yang ketiga ayat 16 ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sini ada 4 hal yang perlu kita pelajari di sini, terutama dalam hal mengajar. Jadi kalau kita mengajar orang tentang pendisiplinan, namun kita sendiri tidak disiplin, itu sama halnya kita tidak mendidik orang dengan baik gitu. Kita tidak konsisten dalam waktu gitu. Kita mengajarkan orang untuk belajar disiplin, harus menjaga suatu kebersihan, harus mengikuti semua apa yang diatur, yang telah kita perintahkan untuk peraturan. Namun kita mengajar dia dengan sebaik mungkin, namun kita sendiri tidak melakukannya dengan baik. Kita hanya bisa mengajar orang lain, namun kita sendiri tidak bisa mengaplikasikan dalam diri kita, dan juga kita tidak konsisten begitu. Hal-hal yang demikian apa jadinya gitu kita mengajar seseorang, namun kita sendiri tidak konsisten dalam mendisiplinkan diri kita sendiri begitu. Oleh sebab itulah kita sebagai orang yang mengajar untuk mendisiplinkan orang, kita sendiri terutama harus orang yang sudah tersiplin gitu. Oleh sebab itulah karena kita sudah menjadi orang yang sudah disiplin, oleh sebab itu kita membagikan kepada orang lain bagaimana cara kita mendisiplinkan diri dengan baik gitu, menggunakan waktu dengan baik begitu. Hal ini juga tentu banyak yang kita kurang dalam hal mengajar seseorang, karena dalam waktu mendisiplinkan diri gitu. Kita memiliki janji gitu kan, ingin mengajar seseorang dengan tepat waktu, namun kita sendiri orang sudah datang dengan tepat waktu, kita sendiri tidak datang di tepat waktu, malah kita yang terlambat. Itu sama halnya dengan kita tidak konsisten gitu, tidak bisa mendisiplinkan diri dengan baik gitu. Oke, itu yang pertama ya. Dalam 2 Timotius ini pasal 3 ayat 16 kita dapatkan satu poin, itu dengan mengajar. Dan juga ada juga yang kita temukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini untuk menyatakan kesalahan gitu. Oke. Ini sering kali ya kalau kita anak muda mudi, kalau kita dalam suatu berasrama, terutama di kos-kosan, seperti orang yang ikut dalam kosan, anak kuliahan begitu, di situ tentu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, terutama kita tidak patuh akan aturan yang tentunya untuk mendisiplinkan kita agar kita hidupnya tertib begitu. Terutama dalam kerapian begitu, dan juga disiplin dalam waktu. Kita memiliki waktu, misalnya aturannya jam 10 semuanya sudah hening, jam 10 juga sudah tidak bisa main HP jam 10 malam begitu. Namun banyak sekali kita tidak konsisten akan kedisiplinan itu. Oleh sebab itulah di sini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, nyatakanlah apa yang salah gitu, nyatakanlah kesalahan begitu. Orang-orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya, tentu orang-orang tersebut tidak mau disiplin begitu. Oleh sebab itulah Paulus menasihatkan kepada Timotius, ya, nyatakanlah kesalahan, terutama hidup di dalam Tuhan. Tentu kita disiplinnya sangat ketat begitu ya kalau hidup dalam Tuhan, karena orang-orang yang mengasihi Tuhan tentu dia akan setiap saat dia pasti akan merenungkan firman Tuhan. Dia tahu apa-apa yang Tuhan kehendaki, dan juga dia tahu apa yang tidak Tuhan kehendaki, terutama dalam kerohanian begitu. Kalau seorang tidak mengerti, tidak bisa memilah apa yang salah maupun apa yang benar, tentu pasti akan kesalahannya pasti akan dinyatakan begitu. Memang di sini sangat bermanfaat sekali Paulus memberikan suatu pesan kepada Timotius, apa yang salah harus dinyatakan dengan segenap hati begitu. Kalau ini salah ya tentu disalah, nyatakan itu. Sama seperti hal dengan muda-mudi pada saat ini, banyak sekali ya pesan-pesan moral di sini. Tentu muda-mudi sangat kurang mendisiplinkan diri dalam hal waktu, terutama waktu. Banyak waktu kosong namun tidak digunakan dengan baik begitu. Oke,
Itu ya yang menyatakan kesalahan. Namun yang ketiga kita dapatkan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, memperbaiki kelakuan begitu. Kita muda-mudi itu cenderung ya hal-hal yang kurang baik kadang dilakukan, karena masa-masanya adalah masa-masa suatu penuh dengan kesenangan, masa-masa di mana dia bebas untuk melakukan segala sesuatu. Namun yang di sini Paulus ingin Timotius perbaiki kelakuannya. Kelakuan seperti apa ya? Tentu kelakuannya yang bertentang dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau muda-mudi ya, orang-orang yang sudah dalam Tuhan, kelakuannya mestinya harus tuntutannya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan begitu. Ya, hidup di dalam Tuhan tentu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Bagaimana Tuhan menginginkan bahwa setiap manusia harus hidup kudus, itu terutama untuk orang percaya ya. Orang-orang percaya, gimana orang bisa mendapatkan hidup kudus, yaitu tentu dengan bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus gitu kan. Dan disitulah ketika manusia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, disitu terjadi namanya transaksi rohani begitu ya. Dan juga setelah manusia bertobat dan percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimana seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13 gitu. Oke. Kelakuan di sini yang perlu diperbaiki itu adalah dimana mungkin dulunya kita adalah orang yang begitu keji begitu kan, begitu jahat begitu. Kita selalu senantiasa cenderung melakukan dosa di luar kehendak Tuhan begitu. Misalnya kita merusak tubuh kita sendiri gitu dengan minuman keras, dengan merokok gitu kan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah gitu, bait Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita begitu. Jika dirusak, tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itulah, perbaikilah kelakuanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan begitu. Dan juga selain dari memperbaiki kelakuan, ada juga baik untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, ini kalau kita lihat dari anak-anak remaja kan, anak-anak remaja ini cenderung pastilah dia sudah mengerti gitu kan. Oleh sebab itulah, agar anak-anak muda-mudi juga bisa di dalam kebenaran, tentu kita harus dididik dia dengan standar, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Dia diajar, dia konsisten gitu, harus berikan waktu untuk dia belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan mendisiplinkan dia gitu. Belajar kebenaran firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, itu utama ya, baca firman Tuhan yaitu Alkitab gitu. Orang-orang yang mendidik yang anaknya dan juga ingin muda-mudi juga di dalam kebenaran firman Tuhan, tentu dia harus memiliki titik fokusnya, terutama apa yang telah diajarkan Alkitab begitu kan. Manusia gimana harus hidupnya teratur, harus mengasihi sesamanya, harus taat kepada orang tua. Tentu untuk muda-mudi dan juga anak-anak gitu kan, dia harus taat, harus mengasihi juga sesamanya manusia. Jika dia tidak dididik, tidak dilatih, dan juga tidak disiplin untuk mengasihi orang, bagaimana mungkin dia bisa di dalam kebenaran itu begitu. Tuhan telah mengajarkan standar bagi manusia, bagaimana Tuhan katakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika anak-anak dan juga muda-mudi tidak diajarkan bagaimana cara mengasihi sesamanya, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi sesamanya kalau dia tidak dididik dengan baik begitu. Oleh sebab itulah Tuhan sangat menekankan bahwa didiklah orang di dalam kebenaran, karena orang-orang yang sudah dalam kebenaran itu tentu sangat mengasihi sesamanya manusia. Bahkan Tuhan pernah mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, katanya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia begitu. Kalau hal-hal seperti itu tidak dididik dengan baik, bagaimana mungkin orang Kristen yang sudah dalam kebenaran harus mengasihi musuhnya dan berdoalah untuk dia begitu. Jadi Tuhan ini sangat sungguh luar biasa begitu, memberikan kepada manusia untuk dia selalu senantiasa mendisiplinkan dirinya gitu kan. Jadi di sini Alkitab adalah
merupakan suatu pedoman dari Allah untuk kita yang memiliki manfaat yang besar untuk siapa saja yang dengan rendah hati mau membacanya. Jadi kalau manusia ingin hidupnya teratur, hidupnya disiplin, hidupnya dia ingin hidupnya baik, hidupnya selalu dalam Tuhan, ya tentu standarnya adalah pedomannya itu adalah Alkitab gitu. Kemudian firman Tuhan. Ah, ada sih, memang ada juga orang-orang yang tidak senantiasa tidak suka sama firman Tuhan. Dia mengasihi juga, namun dia mengasihi hanya sesama temannya begitu, tidak mengasihi sesamanya karena dia tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki begitu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa setiap manusia sudah dalam Tuhan, dia senantiasa bahkan berdoa untuk orang lain begitu. Sama seperti halnya dalam mengajar, seperti dalam Amsal pasal 13 ayat 24 ini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya begitu. Dalam kehidupan juga dalam keluarga itu, orang tua pasti akan mengajar anak-anaknya juga tidak mendisiplin yang menyenangkan, bahwa perlu ditegaskan dalam menjalankannya begitu. Namanya kita disiplin itu tentu pasti akan sangat tegas gitu. Pasti ada kita merasakan dipukul lah, gimana begitu ya. Karena kalau kita melakukan suatu kesalahan, tentunya kita akan dihajar gitu. Seperti dalam Wahyu pasal 3:19 kita akan dihajar gitu, ditegur dan dihajar. Kalau tidak disiplin demikian, tidak keras, tidak dihajar, bagaimana mungkin hidup seseorang lebih baik begitu dari yang sekarang begitu. Terutama cenderungnya itu adalah kepada pemuda-pemudi, ya kan. Pemuda-pemudi ini cenderung tidak konsisten juga, dan juga tidak mau mendisiplinkan dirinya dengan baik begitu. Oleh sebab itulah firman Tuhan dengan keras menyatakan bahwa barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itulah berilah hatimu dan relakanlah untuk bertobat. Jadi bertobat ini sering mengacu kepada kita mengakui suatu kesalahan kita gitu. Kita sudah salah, kita dituntut untuk bertobat begitu, untuk mengakuinya begitu. Kalau muda-mudi zaman sekarang ini tentu sangat sulit untuk mengakui kesalahannya. Dia sudah melakukannya, bahkan seperti pepatah mengatakannya, lempar batu sembunyi tangan. Dia tidak mengakui apa yang dia lakukan. Yang seperti ini sangat susah untuk mendisiplinkan dirinya begitu. Bahkan orang lain mungkin sangat sulit gitu. Maka yang seperti inilah yang Tuhan katakan harus perlu ditegaskan dalam menjalankan suatu kedisiplinannya, agar hidupnya lebih baik gitu, berubah cenderung ke hidup yang lebih baik gitu ya. Orang tua tentunya ingin anak-anaknya lebih baik begitu kan, mengikuti perintahnya, mengasihinya begitu. Orang tua yang berhikmat tentu ingin anaknya hidupnya teratur gitu. Itulah yang namanya disiplin, agar semua orang menjadi teratur gitu. Kalau orang-orang tidak teratur, pemuda-pemudi tidak teratur, bagaimana mungkin hidupnya disiplin begitu. Karena orang-orang yang disiplin itu adalah orang-orang yang hidupnya teratur begitu, bisa mengatur waktunya dengan baik, bisa membaginya, bagaimana dia harus menggunakan waktu untuk ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain. Hal-hal seperti itu harus dibiasakan. Yang mana cara kita membiasakan, yaitu dengan mendisiplinkan diri dengan baik begitu. Ya. Oke. Sekian ya kebenaran firman Tuhan atau renungan yang hari ini saya bagikan untuk teman-teman semua. Sekiranya renungan ini bermanfaat untuk kita, dan juga kita bisa terutama pemuda-pemudi bisa mendisiplinkan diri dengan baik, dan juga standarnya yaitu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik, kita bisa mendapatkan ajaran seperti ini, yaitu standarnya adalah Alkitab. Jadi semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin dalam kita mencari kebenarannya, tentu hidup kita akan teratur, akan disiplin. Oke, dan juga sekian firman Tuhan yang saya bagikan, dan saya ucapkan salam Maranatha.